bahwa pemerintahan dunia ini kelak akan dipegang oleh Tuhan Yesus Kristus, Raja di atas segala raja. Kira-kira saudara kalau sudah tahu begitu, saudara ingin turut ambil bagian dalam pemerintahan itu atau tidak? Hah? Mau? Mau. Kira-kira kalau seorang raja mau mengambil pegawai, Perdana Menteri, sampai kepada aparat yang terendah, perlu dididik, dipilih, dilatih, atau tidak? Perlu. Kira-kira yang tambah tinggi itu latihannya tambah berat atau tidak? Berat. Nah, saudara mau jadi pegawai yang rendah atau jadi yang tinggi? Mau dilatih berat? Loh, kalau mau mesti berani membayar harga. Nah, saudara kerap kali kalau dilatih ngeluh enggak? Lah kalau ngeluh itu lulus enggak? Lah kalau enggak itu bisa jadi dipilih enggak? Lah jadi apa? Rakyat. Maka dari itu saudara, kita kalau memuji nama Tuhan, kita kalau menghayati segala sesuatu, kita harus benar-benar meyakini bahwa Raja kita, Tuhan kita, Allah kita, itu Dia akan menggenapkan setiap firman-Nya. Maka dari itu kita menjadi umat-Nya. Sekarang ini kita sedang dalam perjalanan menuju ke kerajaan yang baru, Kanaan yang baru. Tetapi Tuhan mengajar kepada kita bahwa langkah-langkah kita itu siapa yang menetapkan? Tuhan. Kalau saudara percaya, saudara tidak nanti mengeluh, tidak nanti saudara ngomel. Pengikutan akan Tuhan itu diuji melalui penderitaan dan melalui kesukaran dan kesukaran. Tanpa kesukaran, iman saudara tidak akan dapat dimonitor. Di mana kehidupan saudara, pelekatan percaya saudara kepada Tuhan. Kita kerap kali mudah memuji nama Tuhan. Kita kerap kali mudah untuk memuliakan nama Tuhan kalau diberkati. Ya toh? Kita itu mengucap syukur, Tuhan kok baik ya. Ya. Tapi kalau saudara dalam penderitaan, saudara masih bisa? Aku mengucap syukur karena aku sedang dididik Tuhan. Nah, ngerti enggak? Kita menanggulangi, kita menghadapi masalah kita bagaimana? Ini motivasi percaya kita sebetulnya. Kalau motivasi percaya saudara hanya mau yang senang, mau perkara-perkara daging, saudara akan rugi. Kenapa? Karena kita sekarang ini hidup bukan di dalam hanya dunia daging, tetapi kita hidup di dalam dua dunia. Dunia daging dan dunia roh. Kita akan menuju kepada kerajaan roh. Tetapi kita sekarang hidup di dalam dunia daging. Ini sukar sekali saudara untuk bertindak dan beralih kepada dunia roh. Tetapi kita kerap kali secara tidak menyadari, kerap kali kita tidak tahu kalau kita itu dituntun ke sana. Padahal seluruh isi dunia menuju kepada rohani. Contohnya, orang-orang bukan Kristen. Kenapa? Pergi ke Suhu. Pergi ke Gunung Kawi. Pergi ke mana-mana. Lalu pulang-pulang bawa jimat. Rumahnya digantungi. Merah-merah, digantungi apa-apa. Sebetulnya itu dia takut apa? Hah? Ayo.
Sebetulnya sakit takut apa? Setan. Betul toh? Jadi orang dunia pun menyadari bahwa ada setan. Itu roh atau daging? Roh. Nah, sekarang orang Kristen itu tahu enggak kalau Allahnya itu roh? Tahu. Nah, kenapa saudara selalu berpikir dan selalu hidup di dalam daging? Karena kita sudah biasa berpikir dan bertindak yang dipikirkan selalu perkara-perkara daging. Padahal Allah kita adalah Allah yang roh, yang dimana dia akan mendidik kita menuju kepada perkara-perkara rohani. Maka saudara harus ingat bahwa kehidupan kekristenan kita ini sekarang hidup di dalam dunia daging, tetapi kita hidup di dalam dua dunia. Dunia roh dan dunia daging. Kekristenan kita akan diukur. Kalau saudara masih kuat kehidupan dagingmu, maka rohanimu tidak akan meningkat. Dan selama engkau masih di bawah daging, kau tidak akan mengalami perkara-perkara rohani yang Yesus lakukan. Padahal Tuhan Yesus berkata, barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan perkara-perkara yang aku lakukan. Bahkan lebih besar daripada apa yang aku lakukan. Tapi mengapa orang-orang Kristen yang percaya, yang mengatakan dirinya percaya kepada Yesus Kristus, tapi tidak mengalami? Ini masalahnya saudara. Karena percayamu bukan percaya di dalam roh, tetapi percayamu dengan akalmu. Saudara tahu, orang Farisi dan ahli Taurat itu bangsa pilihan enggak? Hah? Pilihan. Orang pinter enggak? Pinter. Orang belajar Alkitab enggak? Tapi kenapa dia tidak bisa menemukan Mesias? Mesias ditunggu-tunggu, tapi Mesias sudah datang, tapi dia tidak bisa percaya dan tidak bisa menemukan. Saudara belajar Alkitab, saudara belajar firman Tuhan, saudara mengerti, saudara tahu, tapi kenapa saudara tidak mengalami? Sebabnya apa? Sebab saudara belajar Alkitab hanya dengan akalmu, tapi bukan dengan hatimu. Maka dari itu saudara, kehidupan kekristenan, motivasi hati yang harus selalu dikontrol. Apakah motivasi hatiku ini untuk menyenangkan hati dia, ataukah untuk menyenangkan diriku sendiri? Selama engkau masih mempunyai motivasi menyenangkan hatimu sendiri, kau belum mengenal akan Allahmu. Karena pengenalan akan Allah itu adalah apa? Adalah kita bersatu dengan Allah. Kita akan melakukan, memerintah bersama-sama dengan Dia. Sekarang kalau saya tanya kepada saudara, ada ayat yang berkata di dalam Yohanes, mari kita buka di dalam Yohanes pasal yang ke-17, ayat yang ke-25 dan 26. Ya Bapa yang adil, memang dunia tidak mengenal Engkau, tetapi aku mengenal Engkau. Dan mereka ini tahu bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Dan aku telah memberitahukan namamu kepada mereka. Dan aku akan memberitahukannya supaya kasih yang Engkau berikan kepadaku ada di dalam mereka dan aku di dalam mereka. Tuhan Yesus sendiri berkata, ya Bapa yang adil, aku mengenal Engkau dan dunia ini tidak mengenal Engkau. Aku memberitahukan namamu kepada mereka supaya kasih-Mu ada di dalam mereka. Saudara tahu? Saudara punya Allah. Allah yang maha kuasa. Betul tak? Allah yang hidup. Apa bedanya dengan Allah-Allahnya orang lain?
Agama lain punya Allah enggak? Punya. Apa bedanya Allahmu dengan Allahnya orang lain? Coba. Saya tanya. Saudara kalau ditanya gitu sama orang yang lain, saudara jawabannya apa? Saudara bilang, Allahku adalah Allah yang hidup. Kamu berani mengatakan kalau Allahnya mereka mati? Tanggung digantung kamu. Betul enggak? Ayo. Kamu mengatakan apa lagi coba? Apa coba? Allahmu sama Allah mereka beda enggak? Hah? Beda enggak? Apa bedanya? Ayo sekarang saya tanya kamu. Nah, dia bilang, Allah yang kita sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus menjanjikan kehidupan. Di sini Tuhan Yesus berkata, Aku memberitahukan kepada mereka, apa ini? Baca ini loh. Nama, siapa nama Allahmu? Hah? Ini loh saudara. Saudara kerap kali tertipu. Bapak tadi bilang, aku punya Allah di dalam nama Yesus Kristus menjanjikan. Jadi Allahnya sama enggak? Hanya dia berkata, Allahku di dalam nama Yesus Kristus menjanjikan. Nama Allahmu adalah Yesus. Saudara tahu? Bedanya Allah kita dengan Allahnya orang lain. Allahnya orang lain tidak punya nama. Tapi Allah kita punya nama. Loh, saudara tuh sadar enggak? Kalau Allahmu itu punya nama. Mereka sembahyang, ya Allah, ya. Allah yang mana? Kalau saudara minta, aku bakal diberkati oleh manusia. Manusia siapa? Aku mau minta berkat kepada manusia. Bapakku. Bapakmu yang mana? Apa bapakmu tidak punya nama? Punya. Siapa nama bapakmu? Siapa nama Allahmu? Yesus. Jadi kalau ditanya, bedamu apa? Allahmu sama Allahku? Beda. Kamu Allahmu tidak punya nama. Jadi kalau kamu minta, Allahmu yang mana? Aku punya Allah, punya nama. Allahku berapa? 1. Siapa? Yesus. Jadi kalau minta itu, Tuhan dalam namamu Yesus, aku minta. Jadi. Karena Tuhan Yesus berkata, mintalah dalam namaku, maka aku beri. Saudara tahu? Sudah baca puluhan kali, di sini ada katakan, aku memberitahukan namamu, Bapak, kepada mereka. Saya tanya, nama ini siapa? Kok engkau tidak kasih tahu? Loh, aku dan Bapa adalah satu. Yesus itu adalah nama Allah. Saudara, maka dari itu, kenali Allahmu yang sesungguhnya. Kau akan hidup seperti Yesus. Karena Yesus pada waktu di dalam dunia, mengapa dia berkata begini? Karena di dalam diri Yesus adalah Allah yang menjelma menjadi manusia. Jadi di dalam diri Yesus adalah daging dan roh. Yang berkata ini, aku kenalkan namamu kepada mereka adalah daging. Tapi nama Allah kita Yesus Kristus. Sebab tidak ada nama yang lain. Sebab dia berkata kepada murid-muridnya, aku dan Bapa satu. Lalu katanya, engkau berikan kasih, supaya kasih yang engkau berikan kepadaku ada di dalam mereka, dan aku di dalam mereka. Satu. Saudara tahu? Kehidupan kekristenan adalah hidup di dalam 2 dunia. Dunia roh dan dunia daging. Kita tidak perlu seperti orang dunia. Karena mereka takut setan, maka minta kepada dukun-dukun, suhu-suhu untuk menolak setan. Kita di dalam diri kita sudah ada roh Allah, Roh Kudus sendiri. Maka kita tidak perlu takut kepada roh yang lain. Karena apa? Yang ada di dalam kita lebih besar daripada roh-roh dunia ini. Kalau saudara mengenal akan Allahmu,
kau tidak akan takut dan khawatir. Menghadapi pencobaan, menghadapi masalah kesenangan, menghadapi berkat, menghadapi kekurangan, engkau mengucap syukur karena engkau tahu langkahku sudah ditetapkan Allah. Apapun yang terjadi, Allah yang punya, pusing amat. Ya dah? Maka dari itu saudara, jangan khawatir. Kita hanya mengontrol terus motivasi hati kita. Lalu kita mulai masuk dalam firman Tuhan. Dalam Keluaran pasal yang ke-18. Tapi Allah menuntun bangsa itu berputar melalui jalan di padang gurun menuju ke Laut Teberau. Dengan siap sedia berperang, berjalanlah orang Israel dari tanah Mesir. Kalau saudara perhatikan firman Tuhan ini, di sini jelas dikatakan, tetapi Allah menuntun bangsa itu berputar ke jalan yang lain. Mengapa Allah mengajak bangsa pilihannya keluar dari Mesir itu? Dia keluar dan berputar, tidak straight menuju kepada sasaran tanah Kanaan. Saudara dan saya, hidup kekristenanmu masih kerap kali dikuasai oleh cara hidup yang lama. Kita kerap kali segala perkara mintanya cepat. Betul lah? Mau jadi kaya ya cepat. Kalau bangkrut lalu mau bertobat lalu bilang apa? Tuhan kok tidak diangkat-angkat sih Tuhan? Ya dah? Padahal Alkitab berkata apa? Coba baca di dalam Amsal Soleman. Amsal Soleman 20 ayat 21. Amsal Soleman 20:21. Milik yang diperoleh dengan cepat pada mulanya akhirnya tidak diberkati. Loh. Sekarang kalau saudara kepengen jadi kaya, kepengen semua cepat selesai, itu bakal dapat berkat apa enggak? Yang ngomong siapa? Alkitab. Jadi saudara sekarang saya tanya, kepengen yang cepat atau kepengen yang lambat? Hah? Ayo sekarang saya tanya. Lalu sing pinter bilang gini, pengen cepat tapi diberkati. Itu namanya mau ngakali Allah. Ngerti tidak? Saudara tahu. Hidup kekristenan itu jangan hidup cuma dengan ayat-ayat Alkitab 1-2. Tapi seluruh isi Alkitab harus dihayati. Supaya saudara tahu. Firman Tuhan itu tidak pernah bertentangan. Tetapi saudara harus kenali apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Tuhan membawa bangsa Israel keluar dari Mesir menuju tanah Kanaan. Berputar. Untuk apa? Untuk menguji, untuk mendidik, untuk melihat siapa di antara mereka yang akan menikmati tanah Kanaan dan turut memerintah bersama dengan dia. Saudara dan saya sudah menyanyi bahwa dunia ini segera akan lenyap dan Allah kita yang akan memerintah. Yesus Kristus yang akan memerintah. Saudara sedang dalam perjalanan sekarang, saudara tahu. Pergi ke tanah Kanaan yang baru. Dan saudara termasuk bangsa pilihan. Tetapi periksa motivasi hati saudara. Kalau engkau tidak menyenangkan hatinya Allah di dalam perjalanan hidupmu, kau tidak akan turut memerintah bersama dengan Allah. Hanya bangsa Israel itu yang memerintah dengan Allah bersama dan masuk ke dalam tanah Kanaan. Hanya Yusa, keluarga Yusa dan keluarga Kaleb. Hanya 2 keluarga. Musa sendiri tidak masuk. Kita dilihat bukan dari apa yang kita lakukan, tetapi yang dilihat adalah hati. Kalau saudara perhatikan di dalam perjalanan dari Mesir sampai ke tanah Kanaan, apa yang dilakukan oleh Musa? Dia menghadap kepada Allah, dia bertemu muka dengan Allah. Tetapi mengapa Musa tidak diperbolehkan masuk tanah Kanaan? Tetapi sebaliknya apa yang dilakukan oleh Kaleb
dan Yusa. Yusa pada waktu di dalam perjalanan hanya sebagai pelayan Musa. Saudara perhatikan. Bahwa Allah itu tidak melihat apa yang kau lakukan. Tetapi hatimu. Karena Allah sudah berkata, karena di dalam Yusa dan Kaleb ada roh yang lain. Jiwa yang lain. Kenapa? Karena mereka hanya sedia melakukan apa saja yang ditugaskan oleh Allah bagi dia. Dia tidak menuntut. Aku harus jadi pemimpin. Aku harus melakukan untuk kemuliaan Allah. Dia berjalan barang kemana dia disuruhkan oleh tuannya. Pada waktu Musa naik ke atas gunung 40 hari 40 malam. Musa bertemu dengan Allah. Yusa ikut. Tapi dia tidak ketemu Allah pada waktu itu. Dia diem, turut puasa, turut nongkrong sendirian. Kelihatannya jadi kacung kampret. Tidak ada fungsinya. Suruh turun, turun. Suruh Musa mau masuk kemah suci menghadap Allah. Dia di depan kemah ngomong sendirian. Tidak dijak ngomong siapa-siapa. Kalau orang Israel lihat, itu tugasnya apa? Cuma turun. Tidak punya tugas apa-apa. Tapi pada waktu Allah marah sama Musa, pimpinan itu diberikan kepada siapa? Yosua. Enak toh? Lalu siapa yang masuk ke tanah Kanaan yang memimpin? Yusa. Saudara tahu. Lalu siapa yang bagi tanah Kanaan? Yusa. Enak toh? Enak. Saya barusan kemarin dulu ketemu Yusuf Roni. Karena Yusuf Roni pergi ke rumah saya, barusan pulang dari luar negeri. Hari 2 minggu yang lalu dia pergi ke rumah saya khusus, dia sama istrinya. Dia barusan pulang hari Minggu, terus hari Sabtu pulang dari luar negeri, Minggu ke Bandung, dia cari saya. Padahal sebetulnya saya pelayanan di Semarang. Tetapi aneh, hari Minggu itu saya bisa pulang, terbang untuk pulang 3 hari di rumah. Dan saya pada waktu jam 3 saya sampai, dia bilang, saya jam 3 itu mau telepon kamu loh Pak Yusa. Sebab mau tanya, Pak Yusa ada di rumah enggak? Tapi istri saya bilang, telepon dulu. Saya bilang, tidak. Kenapa? Kamu nanti datang ke sana sia-sia. Lain, kacungnya itu enggak bisa. Kalau kamu cari-cari enggak ketemu. Tapi kalau kamu lapor kepada Tuhan, pasti ketemu sama kacungnya itu. Nah, dia sudah kenal bapak saya. Jadi dia bilang sama istrinya, percuma, jangan telepon. Percuma, kacungnya itu enggak bisa diatur. Tapi kalau engkau sembahyang minta sama Tuhan, Tuhan merintah, kacungnya mesti ada. Nah, lalu dia berkata, sudahlah kita pergi dulu. Kita sudah berdoa, Tuhan aku mau ketemu sama Yusa. Oke. Dia masuk ke rumah jam 4:30. Saya lihat, kacung kampretnya datang. Saya bilang, Jongos, tumben kamu kesini. Loh aku ini baru datang loh. Nyari kamu kacung. Dia bilang, ya. Saya bilang, ada apa? Loh, saya sendiri barusan datang dari Jawa Tengah. Hah? Jam berapa? Jam 3. Loh, betul toh? Kalau kami tadi telepon, enggak bakal kita bisa ketemu. Sembayang saja Tuhan yang punya ngatur segala perkara. Kita mesti ketemu, ngobrol sama saya sampai setengah 7, jam 7. Saya ini khusus Bandung mau ketemu kamu. Kenapa? Saya bilang, saya ini di tanah Israel, saya berdoa. Doa apa? Saya ini merenungkan pekerjaan Tuhan, merenungkan ini loh. Wah, ternyata Paulus itu cukup berat. Kenapa Paulus cukup berat? Saya bilang, pakai akal terus. Akalnya jalan terus. Nah terus, ya saya ini juga nanti persis Paulus. Jadi sengsara, iya. Tapi saya merenungkan yang paling enak itu kok Yusa. Yusa itu enak. Setelah saya pelajari nama Yusa, pengalamannya Yusa, saya berdoa, Tuhan, Yusa kok enak ya Tuhan. Lalu Tuhan bilang, kamu ingat kacung kampretmu temanmu Yusa? Ya. Oh kok dia kok mau kasih nama Yusa enak ya Tuhan? Dia enak. Lalu dia bilang, kamu tuh enak. Oh. Saya bilang, kamu tidak enak.
Saya bilang, kenapa kamu tidak enak? Terlalu banyak menggunakan akal. Saudara tahu, dia cerita bahwa dia barusan pulang dari sana. Dia di Jakarta katanya sudah sembuh. Belum sembuh ternyata. Ngantongi obat terus. Sampai dia bilang, aku kalau khotbah malu Pak Yusa. Kenapa? Lah khotbah mujizat Allah. Makan obat. Sampai di Singapura saya berdoa, Tuhan, apakah aku ini harus makan obat terus jantung gini? Dan ternyata di Singapura dia dicek. Dokter spesialis Singapura berkata, langsung masuk operasi bedah jantung. Lalu dia bilang, tidak ada jalan lain. Tidak ada, segera. Sebab pembengkakannya sudah cukup besar. Ya sudah, dia bilang. Lalu dia disiapkan, digundulin semua. Dia masuk kamar operasi. Sudah siap untuk dioperasi. Mesin jantungnya mati. Dia bilang, untung belum dioperasi. Kalau pas dioperasi mati. Game. Dia bilang. Lalu, tidak jadi. Suruh pulang lagi. Lalu 2-3 hari balik lagi. Sterilisasi semua. Masuk kamar operasi. Sebelumnya itu dia berdoa, Tuhan, aku harus operasi. Dibelek sininya. Wah, dimasukin alat. Jantung dia rasanya ditonjok mau berhenti. Dia bilang. Dia lalu berdoa, Tuhan, kau sanggup lakukan segala perkara. Lalu dia dapat baca Alkitab, dapat ayat. Bahwa Allah akan turun tangan untuk menolong dia. Lalu dia sudah siap dioperasi itu. Udah masuk kamar operasi untuk dibedah. Apa yang terjadi, saudara? Kamar lain bagian pengecekan mengatakan, jangan operasi. Semua normal. Saya bilang, bagaimana kamu merasakan? Sebelumnya itu saya merasakan ada zaman Tuhan. Panas naik. Panas terus. Sampai ke jantung saya. Rasanya pelas belong saya. Saya bilang, wah selamat saya. Mesti tidak jadi operasi. Sungguh Pak Yusa. Dicek 3 kali, tidak operasi. Dokternya bilang, ajaib. You are lucky. Laki-laki. Wong Tuhan yang bilang. Seneng. Mujizat terjadi. Dan saya dinyatakan sembuh total. Dan tidak jadi dioperasi. Maka dari itu, saya berkata, Allahmu sanggup lakukan segala perkara. Tetapi mengapa engkau tidak sanggup untuk menunggu waktu dan saatnya Allah? Ini saudara. Kita kerap kali dapat berkata Tuhan Maha Kuasa. Allah sanggup lakukan segala perkara. Tapi kalau engkau mengalami pencobaan dan ujian, engkau ngomel. Engkau tidak sanggup untuk menunggu dan mengucap syukur. Saya katakan pada waktu itu sama dia. Ini Ron, saya bilang bedanya engkau dengan saya. Kau selalu pakai akal. Saya selalu pakai iman. Saya berkata, Tuhan, jantungku macet. Saya bilang. Lalu apa yang saya lakukan? Ucapkan syukur. Pulang untung. Hidup untuk Kristus. Saya tidak ribut, saya bilang. Saya tidak cari dokter. Bukan berarti saya anti dokter. Tidak. Saya tahu. Kalau saya sudah kena serangan jantung begini, saya lumpuh total. Siapa yang bisa mengembalikan? Wong sudah lumpuh. Pekerti generasi sudah mengalami kerusakan. Dokter tidak bisa. Mungkin jantungnya bisa dijadikan baru. Tapi syaratnya, apa dioperasi seluruh syarat? Tak mungkin, saya bilang. Apa yang saya lakukan? Ucapkan syukur. Mati untung, hidup untuk Kristus. Lalu dia berkata, itu loh yang saya harus banyak belajar. Ini loh saudara. Kita kerap kali dapat kalau masih masuk akal. Betul enggak? Tapi kalau sudah tidak masuk akal, saudara tidak percaya lagi. Allah sengaja memutarkan bangsa Israel supaya bangsa Israel melihat mujizat. Supaya bangsa Israel melihat kekuasaan Allah. Tetapi mengapa pada waktu dia menghadapi pencobaan demi pencobaan, dia selalu gagal? Maka dari itu, saudara, kau harus belajar daripada firman Tuhan dan pengalaman daripada bangsa Israel. Supaya jangan gagal terus-menerus, tetapi boleh masuk tanah Kanaan dan bersama-sama dengan dia.
Di dalam Keluaran pasal yang ke-15 dikatakan, ayat 19, ketika kuda Firaun dengan keretanya dan orangnya yang berkuda telah masuk ke laut, maka Tuhan membuat air laut berbalik meliputi mereka. Tetapi orang Israel berjalan di tempat kering dari tengah-tengah laut. Lalu Miriam Nabiah itu, saudara perempuan Harun, mengambil rebana di tangannya. Dan tampillah semua perempuan mengikutinya memukul rebana serta menari-nari. Dan menyanyilah Miriam memimpin mereka. Menyanyilah bagi Tuhan sebab ia tinggi luhur. Kuda dan penunggangnya dilemparkannya ke dalam laut. Pada waktu bangsa Israel melihat mujizat, Miriam mengambil rebana, semua perempuan menari-nari. Dan mengatakan, menyanyilah untuk Allah yang luar biasa itu. Gampang untuk menyanyi melihat mujizat, saudara. Tetapi setelah itu apa yang Allah berikan dan hadapkan kepada saudara? Seperti bangsa Israel harus menghadapi. Ayat 22. Musa menyuruh orang Israel berangkat dari Laut Tebrau. Lalu mereka pergi ke padang gurun Syur. 3 hari lamanya mereka berjalan di padang gurun itu dengan tidak mendapat air. Sampailah mereka ke Mara, tetapi mereka tidak dapat meminum air yang di Mara itu, karena pahit rasanya. Itulah sebabnya dinamai orang tempat itu Mara. Lalu bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa, kata mereka, apakah yang akan kami minum? Lihat, saudara. Baru 3 hari mengalami mujizat. Baru 3 hari menyanyi, puji Tuhan. Tinggikan nama dia. Airnya kurang. Apa? Bersungut-sungut. Ingat enggak sama mujizat Tuhan? Lupa. Jangan saudara kira, wah lalu kalau saudara baca gini, wah orang Israel itu tidak tahu budi ya. Tidak tahu mujizat ya. Coba aku yang ngalami mujizat. Setahun ingat. Belum tentu, saudara. Kalau engkau tidak ngalami sendiri, engkau tidak akan percaya. Yang dilihat oleh Allah adalah motivasi hatimu. Di dalam keadaan yang susah dan sukar, engkau periksa hati nuranimu. Bagaimana kamu melihat dia? Adakah kamu tetap mengatakan, Tuhan, semuanya ini Engkau sudah atur dan Engkau tahu itu yang terbaik untuk saya. Kalau Engkau belum memberikan aku air, tidak masalah. Kau tahu daya tahan tubuhku sampai berapa lama. Pada waktunya pasti. Kalau tidak Engkau beri, aku mati. Engkau sanggup membangkitkan aku. Berani enggak ngomong gitu? Nah, kalau kamu berani, lihat perkara-perkara mujizat Allah. Ya tak? Ini soalnya baru kaos sedikit sudah mana? Udah ribut. Ini hati-hati, jaga motivasi hati. Saya barusan pulang dari Jawa Tengah, ketemu seorang anak Tuhan yang dulunya Gongcu, ahli Alkitab Gongcu. Ketemu lagi, dia bilang, wah Pak Yusa, Allah kita memang Allah yang luar biasa. Kenapa? Wah, saya barusan ngalami lagi Pak Yusa. Mujizat Tuhan luar biasa. Kenapa? Kakaknya teman saya ini di di Hong Kong sakit. Dicek dokter Hong Kong, dokter Taiwan, dokter RRC, 3-tiganya mengatakan paru-paru kena kanker ganas. Umurnya cuma 3 bulan. Semua familinya seluruh di dunia ini dipanggil. Kalau mau ketemu sekarang. Sebab umurnya tinggal 3 bulan. Lah, salah satu familinya, adiknya ini di Ambarawa. Lalu dia berkemas-kemas mau pergi ke Hong Kong. Karena bakal tidak ketemu ciciknya. Nah terus, lah saya persis di situ. Karena orang itu ternyata yang dulu saya doakan matanya yang pecah lalu bunder kembali.
Nah, lalu saya tanya, kenapa kamu? Wah, cicikku kena sakit paru-paru ganas. Umurnya tinggal 3 bulan. Sekarang kita mau temu sebelum game. Mumpung masih hidup bisa ngobrol. Nah, terus kemudian dia ini setelah dengar gitu pulang. Masuk kamar iseng-iseng dia bilang. Masuk kamar dia bilang, aku mau sembahyang Sembahyang lalu ingat kakak temennya itu. Dia bilang, Tuhan, kakak temennya itu kok katanya 3 bulan mau mati sih Tuhan. Kenapa sih Tuhan? Tuhan tuh jawab, kamu tahu, dia dulu waktu kecil adalah orang Kristen, tetapi sudah meninggalkan aku. Sekarang dia terima musibah dan tidak ada yang dapat menolong kecuali aku. Nah, kalau gitu tak kasih tahu ya Tuhan. Kalau betul memang dia dulu orang Kristen, saya mesti tulis surat supaya dia mau bertobat dong Tuhan. Ke 3 bulan lumayan. Terus dia nulis surat, titipin sama adiknya. Apakah betul bahwa dulu kamu orang Kristen, tetapi meninggalkan Tuhan? Sekarang kamu dapat musibah. Kembali sebelum terlambat. Wah, sampai di sana. Dia bilang, betul, dulu memang aku orang Kristen kecil, tapi sekarang tidak. Oh ya betul, aku mesti cari Tuhan. Sekarang mau kembali jadi orang Kristen. Wah, dia setia cari pendeta. Wah, mau dibaptis, pergi ke gereja. Setia luar biasa. Nulis surat dia, aku sekarang bertobat. Sudah bertobat, dia terima surat. Oh, bertobat. Lalu iseng-iseng sembahyang lagi. Tuhan, dia bertobat loh Tuhan. Bagaimana ya Tuhan? Engkau mau jamah enggak? Tuhan berkata, aku mau jamah. Bagaimana caranya Tuhan? Kasih tahu, itu bukan kanker, tetapi paru-paru berisi air. Loh Tuhan, 3 tim dokter, 3 negara kanker. Loh, kamu percaya aku atau percaya dokter? Percaya engkau, kasih tahu. Waduh, lah terus suruh minum apa Tuhan? Vitamin yang banyak. Kira-kira kalau saudara dengar gitu, berani nulis surat enggak? Ayo, pikiranmu jalan enggak? Dokter Tuhan. Dia belum tahu kalau aku bisa bicara sama Tuhan. Kalau Yesus itu bisa bicara. Saudara saja kalau saya ngomong, Tuhan bicara sama saya. Kamu bilang, mosok. Betul lah. Karena kamu belum ke anak Tuhan itu saya berkata, kalau engkau kenali Allah, Yesus Tuhanmu, dia dapat berbicara dengan engkau. Dan dia bicara. Dia tidak peduli. Dia bilang, Tuhan, tak tulisi surat. Kalau dia mau nurut, sembuhin ya Tuhan. Aku akan bertindak. Tulis surat dia. Itu bukan kanker. Wah, bayangin, enggak lebih hebat dari dokter. Enggak kurang ajar itu. Tetapi cuma paru-paru berisi air. Stop semua obat. Minum vitamin banyak-banyak. Wah. Ayo, itu apa? Enggak pengobatan jarak jauh. Nggak tahu pasiennya rupanya kayak apa. Tapi saudara tahu, demikian itu diterima. Si pasien berkata, aku mau lakukan apa yang ditulis ini. Dan dia lakukan, stop semua obat. Makan vitamin segala macam dimakan. Pokoknya vitamin makan sebanyak-banyaknya. Setelah sebulan saudara tahu, dia sehat luar biasa. Terus dia pergi ke dokternya. Dia berkata, dokter, periksa saya tidak tambah loyo, tapi tambah sehat. Lalu dokternya tanya, kamu makan apa? Vitamin. Obatnya tidak dimakan? Tidak. Bingung dokternya. Coba saya diperiksa lagi. Loh, kok tidak ada kankernya? Kok air di dalam paru-paru? Apa saya salah diagnosa? Fotonya dilihat, segalanya lihat, tidak mungkin. Tapi sekarang kamu tidak punya kanker. Hanya punya air di dalam paru-paru. Sedot saja. Sedotin airnya. Dan dia kembali ke Taiwan diperiksa. Sama diagnosenya. Ke RRC. Sama diagnosenya. Dan setelah airnya dikeluarkan, dia sembuh total. Pulang kemana? Pergi ke Ambarawa. Nyatakan, mana sih orangnya? Terima kasih ya. Tuhan luar biasa. Nah, kalau saudara tidak ngalami, saudara tidak akan percaya. Maka dari itu, tapi mujizat tidak satu jaminan.
Saudara tahu? Motivasi hati menghadapi segala pencobaan, air kehidupan saat-saat ini sedang kegersangan di mana-mana. Dan engkau harus tahan sampai waktunya Allah sediakan. Jangan gerutu, jangan takut, jangan khawatir. Allah tahu apa yang akan terjadi dalam dirimu. Kalau engkau mengatakan, Tuhan, aku tidak tahan, berarti engkau mengukur kekuasaan Allah dan membatasi Allah. Saudara tahu. Allah kita tahu segala perkara. Apapun yang akan terjadi, dia tahu. Kau tidak usah khawatir. Apa yang dialami oleh bangsa Israel, dia bersungut-sungut. Tapi apa yang Allah katakan. Ayat 25. Musa berseru-seru kepada Tuhan dan Tuhan menunjukkan kepadanya sepotong kayu. Lalu Musa melemparkan kayu itu ke dalam air. Lalu air itu menjadi manis. Perhatikan saudara. Allah menunjukkan kepada Musa sepotong kayu. Kenapa Allah menunjuk kepada sepotong kayu? Kenapa Allah tidak berkata, jadilah manis. Jadi manis enggak? Kenapa Allah mengatakan, menunjukkan kepada Musa sepotong kayu yang dapat mengubahkan air yang pahit, bejana yang pahit menjadi manis, kayu yang hidup, Yesus Kristus. Kita baca di dalam Lukas pasal yang ke-23 ayat 31. Sebab jikalau orang berbuat demikian dengan kayu hidup, apakah yang akan terjadi dengan kayu kering? Ini kata-kata Tuhan Yesus. Ayat 28. Yesus berpaling kepada mereka dan berkata, hai putri-putri Yerusalem, janganlah kamu menangisi aku, melainkan tangisilah dirimu sendiri dan anak-anakmu. Sebab lihat, akan tiba masanya orang berkata, berbahagialah perempuan mandul dan yang rahimnya tidak pernah melahirkan, dan yang susunya tidak pernah menyusui. Maka orang akan mulai berkata kepada gunung-gunung, runtuhlah menimpa kami, dan kepada bukit-bukit timbunilah kami. Sebab jikalau orang berbuat demikian dengan kayu hidup, apakah yang akan terjadi dengan kayu kering? Allah menunjuk kepada Musa sepotong kayu. Kayu yang hidup. Kayu yang tidak pernah diperhatikan oleh manusia. Yesus pada waktu bergantung di kayu salib, manusia dunia berkata, orang hukuman tidak ada artinya. Tapi dia adalah kayu hidup yang sanggup mengubahkan hati yang pahit menjadi manis, saudara. Untuk itu, engkau harus menantikan waktu dan saatnya Tuhan sampai tiba menjamah kepadamu. Yang penting motivasi hatimu adalah menantikan apa yang menjadi kehendak daripada Allahmu. Allahmu sudah mengukur segala perkara. Pada masa ini adalah musim kekeringan. Semua sumur-sumur kerap kali kering. Tapi sumur siapa yang tidak kering? Yang paling dalam. Betul? Lebih dalam, lebih tidak kering. Betul tidak? Saudara tahu, orang yang mengebur sumur yang dalam dengan susah payah, dengan penuh penderitaan, dalam sekali. Saudara dan saya, kalau mau air hidupmu tidak kering, kau harus susah payah, berdoa, membaca firman Tuhan. Tuhan gali terus. Sebab Alkitab berkata Yesus Kristus Tuhan. Kerajaan surga seperti harta terpendam. Siapa yang mau mendapatkan harus menggali. Gali terus. Saudara kerap kali cuma apa? Tidak usah dalam-dalam. Yang penting yang sudah dapat air cukup. Lebih-lebih kalau bukan sumber sendiri, minta saja, gampang. Ya toh? Baca Alkitab sendiri, males. Bangun sembahyang, ngantuk.
Tapi kalau pergi persekutuan, dengar firman, seger. Tapi minum tok sewaktu itu. Pulang, loyo lagi. Karena apa? Tidak punya sumber air. Punya sumber air, dangkal. Masa kekeringan sedikit, susah. Habis airnya, ngomel. Tapi kalau engkau mau gali terus dengan ketekunan, kau akan mendapatkan dan tidak pernah kering. Dan tidak pernah habis. Firman Tuhan menyadarkan kepada kita, saudara. Apapun boleh terjadi. Allah sanggup lakukan segala perkara. Hari ini, saya mengalami sendiri. Jangan kira kalau saya itu tiap hari tidak ngalami. Saya barusan mau bikin garasi. Istri saya sudah berdoa, saya berdoa dari luar kota. Saya bilang, berapa garasi? Wah, mintanya mahal, 800. Tapi saya berdoa mantep. Saya berkata kepada tukangnya, bikin. Kalau 500, bikin. Kalau tidak, sudah tidak jadi. Akhirnya dibikin. Hari ini janji datang, besok datang. Uangnya habis. Lalu dia bilang sama saya, pagi-pagi. Ini duit tinggal 300. Nanti buat bayar owning sama buat bayar garasi itu kira-kira butuhnya 550 sampai 600. Belum tukang, belum semen. Mana duitnya? Saya bilang, lah barangnya belum ada ya tunggu saja toh nanti. Nanti kan diadakan. Kira-kira kalau saudara menghadapi begitu, pikirannya kita apa? Kalau udah ada ya gampang nanti utang sih toh. Betul enggak? Itu pikiran duniawi. Alkitab berkata, terkutuk orang yang berharap kepada manusia. Berarti termasuk pikiranmu sendiri. Kita cuma ngucap syukur, Tuhan engkau yang atur. Kalau belum ada, dia tidak datang. Padahal, kita tuh tidak punya. Ya cuma sumbernya cuma dari Tuhan toh. Lalu kemana? Tidak kemana-mana. Urusan Tuhan, peduli amat. Lalu ada orang datang, suami istri, mau konseling. Khusus datang sini. Pak Yusa, dari Jakarta. Ada apa? Saya mau bicara sama Anda. Jam berapa? Jam 7 pagi ini. Oke, jam ini. Kemarin dia telepon saya bilang, tidak bisa. Kemarin ada pelayanan penuh. Hari ini pagi, kalau datang mau jam 7-8. Oke, datang. Datang, ternyata tidak konseling. Padahal orang itu masalahnya banyak luar biasa. Karena apa? Karena dia habis-habisan. Yang dulunya cukong gede. Sampai saya doakan, Tuhan ini cukong ini kok bangkrut. Sekarang kasihan sih Tuhan. Sekarang dia cari engkau sungguh-sungguh loh Tuhan. Engkau tolong Tuhan. Dan akhirnya ditolong Tuhan. Luar biasa. Dia bilang apa? Saya mau konseling. Konseling apa? Saya bilang, masalahmu bagaimana? Saya bilang, saya ini orangnya kan kasar. Jadi kalau saudara konseling sama saya, jangan kaget kalau saya gentak. Saya bilang, konseling apa? Masalahmu belum selesai. Tuhan tuh hebat toh Pak Yusa. Loh, lah ya kok konseling lagi? Enggak, mau nyaksikan. Loh, nanti kamu ke Jakarta lu mau ini itu, pergi ke sini itu nemui saya cuma mau nyaksikan. Iya. Ngapain? Saya bilang. Yang penting ucapkan syukur. Iya, tapi hati saya kedorong sini terus. Kenapa? Nggak tahu. Saya harus menyampaikan berkat sama Pak Yusa. Berkat apa? Ya kesaksian, ya duit. Hah? Bingung saya. Lalu dia bilang, ini loh luar biasa. Apa yang Pak Yusa katakan jadi semuanya. Dan Allah itu luar biasa. Saya bilang, kamu tahu? Memang hari ini saya mesti bayar pagar, saya bilang. Bayar garasi, saya bilang. Berapa? 550. Wah, Tuhan itu luar biasa. Pantesan aku di Jakarta tuh, hati ini didorong pergi Bandung terus. Nah, kenapa? Lah nganterin berkat Pak Yusa. Loh, saudara tahu? Berkat itu nyari kamu. Nggak usah kamu kejar-kejar. Sebab Alkitab berkata, Tuhan sudah menyediakan berkat bagi orang yang diperkenan. Dan berkat itu dikirim pada waktu orang sedang tidur. Tidak usah ngotot-ngotot. Dan dia datang, dia bilang,
Ini Pak Yusa, buat Pak Yusa. Kesaksiannya luar biasa. Allah tolong dalam segala perkara. Dan dia datang membawa berapa? 700.000. Lebih toh? Lebih. Baru pergi lagi saya bilang, wah Tuhan luar biasa. Istri saya pulang, istri saya keluar, ini berkat buat kamu. Tadi pagi barusan kamu ngomong, kurang, ini dikasih lebih, saya bilang. Jangan khawatir. Saya pergi lagi naik mobil ketemu orang. Kemana? Ini, berkat lagi buat kamu. Berapa? 250. Wah, cetiau, saya bilang. Orang tidak kerja, tidak ngapa-ngapain, berkatnya datang terus. Loh, saudara mau nggak? Mau nggak? Mau. Bayar. Ucapkan syukur dalam segala Allah tahu apa yang akan terjadi. Dan dia tidak pernah mempermalukan orang yang berharap kepada dia. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, firman-Mu sudah hamba sampaikan. Engkau lihat anak-anak-Mu pada malam hari ini, Tuhan. Adakah mereka sedang kehausan? Tuhan Yesus, Engkau tahu anak-anak-Mu batas kemampuannya. Adakah mereka menghadapi kesulitan, Tuhan? Mari saudara, angkat tanganmu kepada dia. Angkat tanganmu kepada dia. Kita tidak perlu melihat satu kepada yang lain. Adakah engkau sedang mengalami kepahitan hati? Adakah engkau sedang mengalami kesulitan, kehausan? Adakah engkau mengalami problema demi problema? Angkat tanganmu menghadap kepada dia. Pada malam hari ini dia ada di tengah-tengah engkau. Dia tidak pernah tuli dan dia tidak pernah tidur. Dia memperhatikan doamu dan teriakmu pada saat ini. Engkau tidak perlu mengeluh. Engkau tidak perlu bersungut-sungut. Bertobat, minta ampun saat ini kalau engkau sudah pernah mengeluh kepada dia. Katakan kepada dia, Tuhan ampuni aku. Karena aku sudah berteriak kepadamu dan bersungut kepadamu. Tetapi malam hari ini aku sadar Tuhan, bahwa engkau tahu segala perkara. Dan tidak ada barang yang mustahil yang engkau dapat lakukan. Semua engkau sanggup lakukan Tuhan. Pada malam hari ini kami datang kepadamu Yesus. Kau lihat hati-hati yang sedang pahit Tuhan. Hamba-Mu mohon engkau jamah malam hari ini Tuhan. Engkau lihat hati-hati yang sedang pahit. Mereka membutuhkan air hidup yang manis Yesus. Mereka memerlukan firman-Mu Tuhan. Mereka memerlukan Engkau pribadi kayu yang hidup. Engkaulah Allah kami. Engkaulah yang sanggup melakukan segala perkara bagi kami. Tuhan, malam hari ini hamba-Mu tahu Engkau akan segera mengubahkan air yang pahit menjadi manis. Karena segera kami bawa masuk Engkau Yesus kayu yang hidup. Firman-Mu yang akan kami bawa masuk pada malam hari ini juga. Sehingga berkat-Mu malam ini turun atas anak-anak-Mu. Tuhan, ampuni kepahitan kami. Ampuni suami kami. Ampuni hati-hati kami yang pahit. Tuhan, layakkan kami. Engkau tahu sakit penyakit melanda kami. Tetapi kami tahu semua di dalam pengetahuan-Mu. Dan kami tahu malam hari ini sudah ada di dalam pengetahuan-Mu. Dan hamba tahu Engkau akan bertindak malam hari ini untuk anak-anak-Mu. Jamah mereka pribadi demi pribadi. Firman-Mu yang akan membersihkan. Firman-Mu yang akan menyembuhkan. Firman-Mu yang akan melakukan segala perkara. Sehingga hidup kami penuh dengan sukacita. Penuh dengan pengucapan syukur. Penuh dengan kesaksian. Bahwa hidup kami adalah milik-Mu. Dan kami ada di dalam Engkau dan Engkau di dalam kami. Dan sukacita kami menjadi penuh. Terima kasih Tuhan. Kau tahu akan penderitaan anak-anak-Mu. Dan hamba-Mu mengucap syukur akan lawatan-Mu malam hari ini. Damai sejahtera yang daripada-Mu Tuhan. Masuk dan membagian menjadi bagian anak-anak-Mu pada malam hari ini.
Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, Roh Kudus Engkau berbicara terus. Engkau kuatkan anak-anak-Mu untuk dapat sanggup berdiri menghadapi dunia ini. Sehingga mereka masuk tanah Kanaan yang berjanjikan. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Amin. Anda diberkati dengan pemberitaan firman Tuhan. Dapatkan kaset, VCD, CD, MP3, dan buku-buku rohani dari hamba-hamba Tuhan, Evangelis Yusak Cipto, Pendeta Petrus Agung, Evangelis Iin Cipto, dan hamba-hamba Tuhan lainnya. Tersedia juga banner dan alat-alat tarian lainnya. Hanya di toko buku Bless to Bless. Bless to Bless. Bless to Bless.